Halo semua, kembali lagi di Teknosias bersama saya Fadil. Dan karena saya lihat banyak komentar di video sebelumnya dan video di channel lain juga, maka saya bakalan bikin rekomendasi laptop di harga 3-7 jutaan buat main Genshin Impact. Oke, sebelum itu mengacu ke harga laptop saat ini di pasaran, untuk laptop yang akan saya rekomendasikan di sini adalah laptop bekas semua. Kenapa? Karena udah jelas ya, laptop baru sekarang itu susah banget buat didapetin. Ya, spek yang mumpuni itu ya pada mahal-mahal semua gitu. Apalagi buat main Genshin Impact di range harga 6 juta ke bawah itu susah banget dicarinya. Ya, seperti misal ya 6 juta ke bawah kan ya, kita cuma dapetin laptop spek Celeron, Pentium Gold atau Athlon lah ya yang lumayan oke di GPU-nya. Buat dapetin laptop baru yang punya GPU di screen itu ya minimal kita harus ada budget 8 juta ke atas ya. Makanya saya di sini ngerekomendasiin laptop bekas semua. Plus ya barangnya juga ada semua ya dari eksekutif komputer. Oke, laptop ini semua sudah saya tes buat main Genshin Impact ya. Dengan berbagai settingan grafik, dan disclaimer aja, semua laptop yang saya rekomendasikan di sini udah di-upgrade menggunakan SSD dan RAM 8 GB. Jadi kalian kalau mau cari laptop yang bekas itu minimal ya pakai RAM 8 GB lah ya, dan pakai SSD biar enak buat main. Ya, tips lengkapnya buat beli laptop bekas ada di sini. Dan di sini saya gak review full ya, cuma kasih hasil performa dan alasan laptop ini worth it buat dipakai main Genshin Impact plus buat laptop sehari-hari. Dan di sini saya record screen-nya pakai capture card biar dia mengganggu performa dari laptop yang akan kita tes. Oke, untuk laptop 3 jutaan di sini saya pilih Asus A455LD ya. Laptop ini bisa dibilang laptop sejuta umatnya Asus zaman 2014 ya sampai 2017. Dan harga bekasnya ternyata lumayan jauh bahkan pada SKU dengan GPU Nvidia. Dan Asus A455LD ini menggunakan Intel Core i3 4030U, RAM awalnya 4GB DDR3L onboard, tapi saya upgrade ke 8GB. Lalu pakai GPU Nvidia 820M, 2GB DDR3. So, ini dia kunci biar enak buat main game. Untuk spesifikasi segini, saya coba buat main game Genshin Impact masih cukup ya. Dengan setting very low, 60 fps ya, SMAA di resolusi 768p. Sesuai layarnya ya. Tapi FPS di 30-an itu pun stabil. So, sebenarnya laptop ini udah enak banget, tapi ya yang bikin harganya jatuh itu dari build quality-nya plastik banget. Tapi kelebihannya dari laptop ini yaitu baterainya yang lifetime-nya cukup panjang. Jadi pasti jarang banget Asus seri A455 atau X455 yang ganti baterai. Untuk performa CPU-nya setelah dicoba ternyata masih mumpuni dan setara lah dengan Celeron N4020 ya. So dengan harga 3 jutaan alias 3,5 juta sampai 3,8 juta ini masih cukup worth it. Nah, untuk laptop 4 jutaan apa nih? Ya. Nah, laptop 4 jutaan yang saya rekomendasikan di sini adalah Asus X441 UV ya. Laptop ini masih saudaraannya dengan A455L yang tadi dan punya prosesor dan GPU yang lebih tinggi generasinya. So masih lebih tinggi lah ya harganya di 4 jutaan. Oke, untuk spesifikasinya menggunakan prosesor Intel Core i3 6006U, RAM 4GB DDR4 onboard dan saya upgrade ke 8GB seperti biasa, dan GPU-nya menggunakan Nvidia GeForce 920MX. For your info, Nvidia 920MX itu adalah MX110. Jadi MX110 itu rebranding dari 920MX 2GB DDR3. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi MX110 itu RAM-nya juga di-upgrade jadi DDR5. Makanya bisa lebih kencang lah, sekitar 15-20% dari 920MX. Untuk performanya kayak gimana? Udah pasti lancar ya. Untuk Genshin Impact bisa dapetin 45-60 fps di setting low. MSAA resolusi 768p. Lebih oke sedikit dari A455L karena RAM-nya udah DDR4 dan generasi prosesor dan GPU yang lebih baru. Sayangnya VRAM dari 920MX ini masih DDR3 ya. Jadi bandwidth-nya kurang mantap. Andai aja udah DDR5 pasti lebih kencang, tapi ya itu udah ada di MX110-nya, ya brand-nya.
Dan untuk CPU skornya pun pasti lebih tinggi ya, udah jelas di atas i3 Gen 4. Next untuk kelas 5 jutaan nih, yaitu Lenovo ThinkPad T540p. Laptop ini cukup bongsor ya sebenarnya. Beratnya pun ya setara dengan laptop gaming zaman sekarang lah ya, di 2 kiloan. Untuk spesifikasinya menggunakan Intel Core i7 ya 4800MQ Haswell, RAM 8GB dari sananya, dan GPU-nya ini menggunakan Nvidia GeForce GT 730M. Loh, kenapa saya pilih ThinkPad T540p ini? Padahal GPU-nya lebih rendah dari yang 3 atau 4 juta yang tadi ya. Karena ya di sini si ThinkPad T540p ini menggunakan CPU yang jauh lebih kencang dan lumayan buat 3-4 tahun ke depan performanya. Nah, untuk performa GPU gimana dong si GT730M-nya? Nah, buat main Genshin Impact di sini cukup enteng juga. Di spesifikasi segini masih oke buat main di setting low 60 fps, MSAA, render scale di 0,6 1080p. Kualitas gambarnya pasti bakal agak buram dikit ya, karena render scale-nya diturunin ke 0,6. Kalau maksain native 1080p ya pasti bakal anjlok fps ya, karena ya layarnya aja udah 1080p di sini. Seenggaknya laptop ini punya kelebihan di build quality-nya khas ThinkPad. Dan nanti saya akan bikinin full reviewnya ya, soalnya laptop ini menurut saya cukup menarik. Next di kelas 6 juta ini cukup spesial ya, yaitu MSI GT60. Ya, laptop ini adalah laptop gaming mantan flagship di tahun 2013 dan punya spek cukup mantap dan juga opsi upgrade-nya sangat luas. Untuk spesifikasinya menggunakan Intel Core i7 4700MQ, RAM 12GB, SSD 128GB, hard disk 1TB, dan GPU GTX 770M. Udah kelihatan lah ya, ini laptop cukup gahar di masanya ya. Dan sebenarnya laptop VGA-nya pun bisa di-upgrade juga karena pakai interface MXM. So bisa ke GTX 1060 atau bahkan RTX 2060 juga, saya rasa ini masih bisa menopang si heat output-nya. Oke, untuk performanya Genshin Impact di sini cukup mantap juga, peningkatannya lumayan jauh dari kelas 5 juta ke bawah. Ya, dengan settingan high campur medium dikit di resolusi 1080p, kita dapat rata-rata frame rate di 45-50 fps. Udah mantap banget. Untuk prosesornya sendiri di skor segini masih sangat mantap lah. Nah, kekurangan laptop ini adalah di bodinya yang tebal pakai banget, fan-nya yang lumayan bising tapi adem, dan terakhir yaitu laptop ini cukup goib. Di Tokopedia saya cari cuma muncul 1 atau 2 unit gitu. Di eksekutif komputer pun stoknya pun ya cuma ini aja yang lagi saya pakai. So yang lagi pengen laptop ini ya buruan aja, keburu kehabisan nih. Oke, next untuk terakhir ya, kelas 7 jutaan nih. Saya pilih laptop dari Asus lagi, yaitu Asus X550 IU. Buat yang belum tahu, laptop ini speknya menggunakan AMD FX 9830P, RAM 8GB onboard dan bisa di-upgrade juga. Lalu GPU-nya nih pakai AMD Radeon RX 460 desktop. So ini masih cukup kencang bahkan buat tahun depan. Untuk main Genshin Impact dapat rata-rata FPS di 50-60 ya di setting high 1080p. Kalau pakai setting di bawahnya udah pasti lebih lancar lagi. Jadi ini udah paling worth it di kelas 7 jutaan.
Namun kekurangan dari laptop ini yaitu performa CPU-nya yang sangat kurang ya, setara Core i5 Gen 7 lah. Bodinya yang cukup berat, baterainya yang boros banget karena CPU-nya yang cukup tinggi powernya, dan suhunya yang lumayan panas. Tapi masalah suhu masih bisa diatasi dengan thermal paste yang bagus dan vacuum cooler. Untuk review laptop ini udah saya bikinin, dan kalau mau nonton silahkan cek aja card yang ada di pojok kanan atas. Oke, itu dia rekomendasi laptop buat main Genshin Impact di range harga 3-7 juta. Gimana menurut kalian? Apakah tertarik buat beli salah satu laptop di budget sesuai yang kalian punya? Biar bisa menikmatin waifu ya. Daripada beli HP buat Genshin nggak akan awet juga ya, soalnya Genshin Impact seiring bertambahnya update makin gede size gamenya. Jadi ya main di PC atau laptop adalah pilihan yang cukup reasonable. Di next video saya akan bikin lagi rekomendasi laptop buat main Genshin Impact, tapi di range harga 8-13 juta. Yang jauh lebih nikmat lagi lah ya. Makanya subscribe biar kalian bisa dapat update video dari kami ya. Dan like, share video ini ya. Follow semua sosial media kami, semua linknya ada di deskripsi. Dan saya Fadil selaku host di video ini. Stay safe ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time.